Halo. Ya, kembali lagi. Kembali lagi. Oh, kita mesti selamat datang buat Bapak Rio Bapak yang Rio. baru pulang dari kondangan. Taruh. Selamat datang kepada Bapak Junior Ega Putro. Ini gue pakai ini khusus. Kenapa? Karena hari ini episodenya kita mau Lari. ngomongin lari. Biasanya kan kalau lari kan hari Jumat. Nah, hari oh, Jumat pakai batik di kantor-kantor. di kantor-kantor. Kantor-kantor. Gitu. Oke, kembali lagi di Kaset Kosong bersama kami. Saya Dani. Saya Rio. Gua Yorgi. Kita akan membahas topik-topik atau apa Topik. aja lah yang menarik perhatian kami. Yang jelas tidak mungkin terkini. Tidak mungkin. Karena ini Seingetnya evergreen aja. gitu Tapi loh. terasik. Terasik lah. Topik-topik terasik di kepala kami. Di kepala Anda kurang mungkin, asik ya. Mungkin kurang asik bagi Mungkin Anda. Ya, itu masalah Anda. Jangan sampai masalah kami jadi masalah Anda. Iya. Begitu juga jangan sampai masalah Anda jadi masalah kami. Ya kan? Udah gitu aja. Oke. Tapi apa namanya, lu kesini ngapain sih? Lari barusan? Gue sama orang lari sebelahan kita ngobrol. Mas, kok lari mas? Kan ada bajai. Gitu. Banyak banget ya. Sekarang lari Wah, edan ya. Gile. termasuk yang fenomenal sih menurut gue. Oh iya. Oh. Nah, tapi seinget gue ini bukan kali pertama gitu. Maksudnya di mana orang lari pagi itu atau lari-lari itu itu Jadi kayak semua orang Fenomena. lifestyle-nya Oh. bener-bener udah wah diikutin sampai pol. Heeh. Padahal ya bayangin zaman dulu kan lari aja gitu kan. Lu punya sepatu olahraga kan, ya lari lah gitu. Pakai kaos, celana yang ada nomornya tuh. Kadang-kadang buat Salah bola. asal aja lari. Salah bola, Kadang- salah voli. Kadang pakai singlet doang gitu kan. Tapi ya emang lari tuh buat banyak orang di masa kita ya, itu adalah olahraga paling murah katanya. Paling murah. Iya, kenapa ya modalnya adalah ya yang penting lu lari aja kan gitu. Di masa kita. Tapi nggak, maksud gue gini. Sempet deh kalau nggak salah kita dulu sempet bikin yang namanya ride bike kan ya, sepeda, tuh majalah Majalah sepeda, iya, tuh iya. sebagai by produknya Hai kan. Terus dia lari. Enggak, tapi maksud gue pada itu tahun berapa sih? 2010. 2010. 2010 ya, 2010. 2010 itu kalau nggak salah juga sempat ada tuh Tren lari tren Oh, larian, iya. lari-larian juga kan, gitu kan. Jadi itu sih udah ada eventnya kayak Iya. Jakarta Marathon tuh gue Udah rasa ada udah kan ada. Jakarta Marathon. Gue inget kok di tahun-tahun segitu ada temen gue yang udah jadi kayak evangelis lari gitu, tau gak lo? Nah, Yang apa tiap kali indoor runner itu Indoor tahun-tahun Iya. segitu juga. Waktu kalau itu nggak iya salah. sih. Bener nggak? Iya. Dan gue inget berapa kali diundang sama Nike yang lo nggak mau ikut Enggak lah. buat lari Gue konsisten. di GBK. Iya. Nah, itu berarti sebelum majalah sepeda kita itu. Itu dia makanya. Oh, berarti di situ udah mulai hype ya? Hype kayak gitu. Karena Jadi gue gak terlalu cocok sih sama lari. Nah, disclaimer, tidak ada satupun di antara kita yang yang lari. lari. Gue gak bisa. Kalau gue alasan gue adalah bosen gue, sumpah. Jadi Gua kenapa nggak kita bisa, bahas lari? Karena ini menarik perhatian kita aja. Ini yang mereka- Kalau gue dulu ngerasanya gini ya. Kalau lari itu pemanasan. Oh, iya. Kalau mau main basket lari dulu kan gitu kan ya. Oh, jadi mau main itu bola, pemanasan. itu menuju ya. Ah. Jadi sebenarnya lari itu bukan olahraga yang berdiri sendiri, Iya, tapi dia itu ada menuju. ikutannya sama Penunjang. penunjang apa olahraga lainnya gitu Iya, kan. Buat dan- lo ya. Buat gue, dan itu kadang-kadang gue skip. Itu masalah gue ya, kacau Itu banget emang gue tuh. Itu masalah lo. Tapi masa dulu lu waktu kecil nggak? Apa? Ini lu hari Minggu gitu diajak temen lu, lari yuk di mana di Senayan muter-muter. Enggak. Oh, gue dulu Gue gitu. main Gua sepedaan, sepatu Gi. roda. Dia main sepatu Oh, roda. sebentar gue bayangin Rio dengan sepatu roda. Wes, Jangan sebesar, dia belum sebesar ini. Gue waktu itu masih kecil. Segini. Segini lah. segini udah pakai sepatu rodanya. Kalau nggak pakai sepatu roda segini. Iya, cuman emang sih waktu itu kan hampir semua kegiatan zaman SD aja lu ambil nilai lari kan. Iya benar. Kan gitu kan, ambil nilai lari. Abis itu ya jadi kalau gue nggak tahu ya ini mungkin gara-gara salah asuhan gitu ya. Jadi gue nggak menikmati, gue tahu lari adalah olahraga, tapi gue nggak enjoy untuk berlari karena buat gue ngapain ya lari sendirian. Gue tuh suka
olahraga yang Rame-rame. bermain. Game gitu. Ada hasilnya, gue Ya, menang. Ada skornya. Ada skornya, atau ya kalaupun lari ya main futsal, main basket ya lari kan. Kita pasti diprotes nih sih. Tapi kalau misalnya kita ngasih alasan masing-masing pasti banyak yang protes. Iya, enggak, tapi kan ini kan ini sangat subjektif kan Iya, gitu kan ya. subjektif lah. Dan gue sangat menghargai orang yang lari gitu loh. Iya. Jadi ya, tapi gue masih belum menemukan enjoy-nya. Oh iya. Nah, kan ini kan Dan masalah. mungkin tidak akan. Saat ini sih enggak ya. Karena gue udah melihat lebih baik jalan. Atau gue lebih baik naik bajai. Naik bajai. Atau naik gojek. Tapi gue lari loh. Ya, gue sekarang mulai agak sering lari kalau misalnya LRT udah mau, wah udah deket gitu, gue naik gitu lari. Satu-satunya olahraga yang lo lakuin. Iya, itu lari, dan itu juga larinya juga Untuk mengejar LRT. Dan gue ngelihat sebenarnya lari yang kalau yang sangat mempengaruhi gue dalam lari itu ya, zaman dulu gue sering nonton ini, The $6 Million Man. Tapi dia cepet loh boy. Itu slow Oh, motion. slow motion. Gue pikir lari tuh gak usah kenceng gitu. Agak aneh ya. Lo ke GBK gitu, itu lo gini santai. Mas, itu gaya apa mas? Gaya $6 million mas gitu. Ada jalan cepat begini juga kan, jalan cepat ini gini. Lo belum tahu, lo nggak nonton dulu. The $6 Million Man Lari. Bionic Woman. Nah, Lari. sama manusia $6 juta. Versi lokal ya. Versi lokal itu. Bikin warkop. Enak kok. Ya itu sih. Enak kok. Nah, lo kenapa nggak lari lo? Enggak, gue waktu kecil ya diajak teman. Dulu kan rumah di Petukangan. Petukangan, larinya pasti kalau minggu tuh di Taman Alfa. Di Kebon Jeruk itu masih lapangannya masih banyak. Lari aja lari, tapi udahannya main layangan. Itu kan. Jadi sebenarnya itu pemanasan ya. Pemanasan buat main layangan. Sama sama gue dong. Kalau bisa nggak pemanasan lu main layangan ya. Lebih menarik main layangan nih. Apalagi main layangan yang gede banget. Koang ya, layangan koang ya. Lebih menarik ini kayaknya. Gitu. Kalau lu gimana lo? Gue iya sama, gue lebih kurang lebih kayak lu dulu gue tinggal di kompleks koperasi dulu di Jalan Gatot Subroto, di belakangnya ada lapangan tenis gitu kan. Jadi dan ada lapangan juga, pokoknya lapangan gede gitu. Either main layangan atau ya tenis gitu. Iya. Paling kalau malam biasanya dipakai buat taekwondo. Nah itu tuh biasanya pemanasannya kan lari kan, lari dulu. Oh iya gitu. iya. Tenis pun juga gitu, lari dulu gitu. Tapi dari dulu seinget gue emang gue gak pernah tertarik sama lari, walaupun disuruh diambil nilai di sekolah. Ambil nilai kan, itu kan paling sering diambil nilai itu lari sama renang. Baru inget gue sering banget lari di sekolah. Dihukum karena terlambat. Artinya sama lo sama gue kan, bahwa lari itu jadinya kadang-kadang kita merasa bahwa ini adalah sebuah traumatis. Iya kan, traumatis. Iya. Nah, gue pernah tuh lagi ambil nilai, gue inget banget tuh SMA gitu ya kan, ngambil nilainya di dulu tuh IKIP di lapangan IKIP di Rawamangun gitu kan. Timur soalnya, timur. Sekarang apa namanya? UNJ. Anak lu ya? Ada. Olahraga? Rekreasi. Balik lagi ke situ. Oke. Nah, zaman lari ini bukan olahraga rekreasi. Bukan. Jadi gue nih, ya ambil nilai berapa? 4 kali puter. Wah, kan 4 kali muter tuh waktu itu kan, 4 kali muter. Oke, gue udah 4 kali. Terus gue datengin gurunya. Dia tuh ngelihat sekali lagi. Lah gimana? Udah 4 kali disuruh sekali lagi. Makanya gue sejak itu, wah kacau nih gimana. Iya. Harusnya dia ngeliatin kayak gitu. Mungkin ada obligasi gitu, ada kewajiban gitu ya untuk lari itu ya udah gitu, lari bukan hanya buat lari gitu. Buat gue tuh jadi nggak kayak gitu di kepala gue, kerekamnya mungkin, dan di memori muscle gue juga. Gue coba paksain kan, inget ya berapa kali kita diundang sama Nike atau brand lain, Adidas segala macem buat nyobain sepatu larinya. Pada saat itu berapa kali gue coba sama Nike. Gue pernah ikutan sama teman-teman di Indorunner yang awal gitu, ada Yasha segala macem gitu kan. Gitu ya, ikutan gitu. Pernah tuh yang di GBK lari. Iya sih, disuruh nyobain. Gimana ya gue? Itu Kang Somoy lebih menarik ya. di GBK itu yang enak mendoan sama ketupat sayur. Oh, ketupat sayurnya. Tapi sekarang kemana tuh ya? Nah, itu dia, nggak tahu. Udah clear area situ. Semua dulu tuh emang godaannya begitu masuk ke ring itu, langsung lari sekitar 200 meter. Makanan.
Lontong sayur. iya. Lontong sayur masih bisa. Gue juga gak ngerti tuh. Itu tuh godaan makanan di pinggir situ. Gue gak ngerti tapi asli. Waktu gue softball pun kan juga sebenarnya pemanasannya lumayan gede. Dulu lapangan softball tuh ada di Cemara 3 waktu gue SMA. Sama yang di pintu 2. Pintu 1, pintu 2. Pintu 2 lah. Yang gede itu. Nah, yang gede tuh di Cemara 3. Nah, itu kan lapangannya lumayan luas. Dulu larinya tuh dari home base keliling sampai outfield, balik lagi 3 kali atau 4 kali gitu. Tapi dalam rangka main. Dalam rangka habis itu gue softball. Iya, sama lah. Gitu loh. Gue tuh paling cocok kalau lari itu emang sepatunya. Karena sekarang kalau gue pakai sepatu yang paling enak dipakai jalan sekarang itu sepatu lari kan gitu. Ada sepatu jalan sekarang tapi jangan salah ya, dibagi sekarang. Sepatu jalan, maksudnya gimana tuh? Sepatu jalan. Dia bisa jalan sendiri gitu. Sepatu itu membuat lo jalan. Sepatu jalan. Tapi sepatu jalan buat ngeceng gitu. Enggak, emang sepatu itu. Emang buat jalan ada. Ya emang buat jalan bukan buat lari gitu loh. Ya, kayak mungkin buat itu gue hiking itu kan juga ada, buat yang trekking ada lagi, buat tapi mountaineering juga ada. Umur segini kan gue emang paling cocok sepatu S itu. Karena empuk. Skechers. Iya. Skechers. Belum di endorse. Oh iya. Jangan. Skechers. Silakan ya. Kita udah buka yang ada S-nya S itu ya. Tadi gue nyebut Nike juga begitu. Enggak, kalau Nike susah. Susah. Tapi waktu lu diundang sama Nike itu udah ada medsos belum sih? Udah. Kayaknya udah ada. Iya, awal-awal lah. 2009. Paling enggak ada Friendster. Kagak anjir. Orang belum Pet. Zaman dulu masih Pet. Iya gue main di Pet. Main Pet. Lu posting kan? Iya. Itu mungkin sekarang makin menggila juga gara-gara itulah, udah pasti. Tapi belum ada Strava. Oh iya. Dulu apa ya gue pakainya? Bukan Strava deh kalau nggak salah. Ada tuh dulu tuh. Yang aplikasi juga bukan pengukuran. Gue pakai buat sepeda sih sebenarnya. Foursquare kan GPS. Gue pernah makan di sini ya. Iya mungkin lo itu. Ada badge-nya perasaan gitu. Lari ternyata makan. Tapi emang kalau itu sepeda sih selalu gitu. Iya. Baik to eat atau ngopi. Itu kalau semenjak ada aplikasi yang performance itu ya, mamerin performance, nah itu emang olahraga tuh makin gila sih. Nggak cuma lari. Tapi lari ini makin jadi naik lagi dan akhirnya udah kayak nggak kekejar gitu aja. Untuk dompetnya. Iya. Kalau itu makanya Ria emang. Soalnya yang berlebihan, apalagi memamerkan sesuatu itu nggak baik. Pas banget ya pakai baju kayak gini. Lu tinggal pakai peci aja lo nyet. Ya nggak boleh gitu loh. Artinya apa? Ya ini di luar emang gua kagak bakal ria gitu ya. Di luar itu ya. Tapi kalau gua ngelihatnya gini sih. Mungkin lu memposting itu dengan tujuan untuk apa ya? Sebagai reward sama capaian lu gitu kan ya. Atau ya ini, tapi sebenarnya di mata orang-orang yang melihat gitu ya, lo tuh sebenarnya sudah menebar racun gitu loh. Kadang-kadang mereka jadi nggak pede sama capaiannya dia. Coba lo bayangin, mungkin dia suka lari, terus gara-gara lo posting kayak gitu, terus sampai kapan gue dapet performance kayak gitu, gue berhenti aja. Nah dia jadi temen gue akhirnya. Kan gitu. Itu ria itu. Menambah temen buat lo ya. Iya. Udah sama gue aja. Ngapain mau temen terlari. Iya. Dan sekarang emang makin banyak ya event lari. Tapi maksud gue gini, ada masa-masa lo inget ya yang di awal-awal selain Jakarta Marathon gitu kan, terus ada beberapa teman-teman dari pelari-pelari yang memang sudah reguler lah ya, maksudnya udah menjurus ke atlet gitu loh menurut gue. Itu yang tour kemana-mana ya kayak kita dulu sepeda gitu, sepedaan gue kan kita kan sempet nih bikin tour ride bike gitu kan, terus bikin ayo tour nyobain trek di mana gitu. Oh itu mereka itu yang lebih dulu outfitnya udah kayak atlet. Iya, itu jelas tuh. Kacamata yang udah setebal selebar itu, ini. Kacamuka. Kacamuka. Kacamuka karena muka yang ditutup. Jersinya kan udah banyak warna-warni, sepatunya juga udah mumpuni. Hoka dulu ya. Hoka sebelum On Cloud Pak. Terus itu dia udah ikut event-event di luar kota lah. Bukan di luar kota, di luar negeri. Tokyo Marathon, ya kan. Terus Berlin Marathon. Biasanya startnya di Berlin Marathon dulu. Terus udah gitu Boston Marathon. Ada New York Marathon. Dari Berlin ke Boston berapa lama? Namanya maraton.
Bukan tapi kalau direndengin. Oh, iya. Bukan satu-satu. kata temen gue yang pernah ikutan kayak gitu, yang masih ikutan kayak gitu, yang paling susah emang Tokyo Marathon. Kenapa? Dilihat pace-nya, dilihat segala macam. Emang yang lain enggak? Standarnya nggak setinggi Tokyo, katanya begitu. Tuh yang pakai gitu-gitu tuh, nyari gitu. Pokoknya Bali ikut. Ada yang emang awalnya pengen sehat, gitu kan, pengen tapi udah umur segini nih harus ini, itu lama-lama ya biasa kayak kita ngeliat salah satu temen kita itu yang dia bilang, kalau yang sepedaan itu kan dia dulu gue sepeda ini harganya segini nih, mahal banget ya, 5 juta mahal nih satu full set ya, sepeda tuh udah mahal tuh 5 juta. Sebulan kemudian begitu dia mulai sepedaan, gue baru beli fork murah nih 3 juta fork doang. New bisa Standarnya udah standar udah bergeser. Berbahaya. Waktu dia ikut road bike, sebulan 2 bulan kemudian udah Tanjung Lesung. Buset gue bilang. Tapi emang kayak gitu. Itu kalau udah sampai ke situ ya sakau itu. Itu ditunjang sama teknologi, aplikasinya udah banyak yang bisa bikin dia dalam tanda kutip pamer gitu kan. Nah, itu dia. Langsung sini udah berapa pace-nya berapa kan udah keukur gitu. Semua ya itu. Gitu. Terus lari kalau udah serius nih udah pasti punya coach. Terus setiap hari setoran. Setoran apa? Setoran. Performa dia lari sendiri. Kirain duit. Cepet dulu dong. Gitu. Itu coach apa preman? Coach sama Pauga. Gue pikir setoran apa? Itu musola ya. Setoran. Lo ada apalan tuh gimana sehari? Setoran. Itu coach apa timer? Temen lo ada kan itu pelari cowboy runner? Oh ada. Dia bisa split bang. Terakhir digigit kuda. tapi emang ini ya performance aplikasi itu kalau ada hal itu gila ya, kok bisa ya? Ini ngeliat mukanya kuda langsung terintimidasi. Bukan intimidasi, gemes. tapi kuda tuh kan emang sensitif ya sama orang gitu, sama aura orang gitu. Ini berarti ada sesuatu yang salah. Digigit loh di sini. Kayaknya dia bercanda boy. Hihi, uyumut. Ya, oke, balik. Kita kembali. Tapi itu dia salah satu yang awal-awal kan dia. Awal-awal banget kan. Dia lari gitu. Pernah ini lah gue lihat postingannya awal mulai dia lari, pace-nya berapa, sekarang udah. Ya makanya, tapi kalau orang serius pasti gitu. Iya. Makanya gue nggak pernah sampai di situ karena gue nggak serius. Gue satu lagi yang bikin gue juga agak hati-hati sebenarnya, karena kan itu high impact ya sebenarnya. Oh iya. Lari itu high impact. Makanya tadi Yorgi bilang sekarang banyak yang pakai coach, udah sampai pakai coach. Itu benar. Menurut gue nggak salah sih kalau mereka kayak gitu. Karena emang ternyata lari nggak bisa sembarang lari, nggak kayak kita dulu lah. Betul. Gitu loh gitu kan. Kalau misalnya emang lo pengen bener lari ini buat kesehatan dan atau olahraga ada tujuan lo ya, gitu, ada tujuannya. Memang lo harus melakukannya dengan benar ya, kayak tadi gitu ya. Sebentar kita pikir lari kan gebrak enggak juga, karena itu impact ke telapak kaki, ke tulang. Dan nanti kan kalau overweight pun lo harus ngurangin berat badan dulu baru bisa lari. Itu dia. Kalau overweight glinding jadinya, jadi bukan lari. Dia makanya kalau kata dokter lo nebelin lagi alasannya dia. Buat Bapak Rio nih mendingan glinding sih. Gue biasa senam lantai. Atau gaya ulet. Begitu ada lantai gue senam nanti. Gaya ulet lo, gue begini-gini. Ya gitu. Gak nyampe. Dulu diajarin roll ke depan ya. Nah udah itu aja. Tiger Sprong. Tapi lagi-lagi ya ketika udah punya coach serius pasti ada aja ya, mulai dari coachnya deh, jangan teman-teman dulu. Coach sepatunya keren nih gitu. Nanya ini wah, merek ini harganya segini, wah mahal ya, bisa ya. Itu tuh semua olahraga sekarang kayak gitu tuh. Bisa. Jadi memang itu ya, di awal itu adalah kita sering dikomporin sama orang-orang terdekat gitu. Iya. Terus udah gitu influencernya juga tambah banyak ya. Oh banyak ya. Udah gitu emang ya postingan dia cakep-cakep gitu, maksudnya emang estetik. Terus, wah
dipadu sama jersinya, sepatunya, wah kayak cakep juga nih kalau Gue kalau belinya. pakai jersey Jadi lari nggak nggak cakep. Gue udah gue coba. Lu paling ganteng pakai batik. Oh, udah, iya. udah paling bener, lu paling bener. Iya, akhirnya kan, waduh kalau gue masih pas-pasan gimana ya? Apa emang mesti begitu? Nah itu tuh sebenarnya. Iya, Apa gue bisa nggak sih kayak zaman dulu lari-lari aja dah gitu? Bisa, cuma ya tetap Ya gue nanya dia kesana dia pelari gitu. bisa kok, bisa. Gue jangan sampai keluar dari lari kenyataan lagi. Oh, nih. iya. Ya, soalnya kalau gue lihat ya lu lari itu sebagai lifestyle atau sebagai olahraga? Itu dulu satu. Nah, itu tuh satu. Kalau lu melihat lari sebagai olahraga, harusnya lu nggak usah gaya. Iya sih. Tapi kalau lu live, Gayanya pasti lari lah. Iya, enggak, ya maksudnya lo kan nggak perlu terlalu terlihat sebagai pelari. Kostum lu gitu harus kan, tertentu gitu. Ya, lo juga kostum gak usah dipilih kayak gimana karena tujuannya sehat kan gitu kan. Itu yang gue percaya ya. Tapi kalau misalkan lo tuh lari itu jadi lifestyle, jadi mungkin ya kita nggak tahu apakah olahraga yang utama atau lifestyle yang utama. Tapi kalau lo udah memadukan keduanya, nah disitulah terjadi itu. Tampilan lo harus seperti pelari lah paling enggak kan gitu Nah, kan. Ya harus seperti pelari. Tapi again, gue selalu bertanya sama teman-teman gue yang suka lari gitu. Lu lari emang pengen jadi atlet atau gimana sih? Enggak sih gitu. Banyak yang bilang bahwa ya gue sih pada awalnya emang gue pengen sehat karena emang ada histori kesehatan segala macam yang kayak gitu, Ya, dan minimal buat ngurangin berat badan atau apa yang kayak gitu. Tapi nggak hanya lari aja, memang dia diimbangi sama misalnya diet atau apa segala macam. Nah, lari ini hanya salah satu olahraga yang buat dia paling atau buat mereka nih paling masuk akal lah gitu loh. Sekarang gue tenis, misalnya gue mau main tenis, gue nggak punya sejarah tenis gitu kan. Susah juga gue mulai dari nol lagi gitu loh. Dari zamannya Ivan Lendl, dari Bjorn Borg dari zamannya Bjorn Borg ya, yang gondrong itu kayak gitu kepala atau kan John McEnroe marah-marah mulu. atau Andre Agassi atau Agassi Morian. Itu kan sejarah. Enggak, maksud gue nggak pernah, nggak tahu dulu. Dia bilang gue nggak pernah belajar tenis, gue nggak pernah main tenis dulu gitu. Main bola kayaknya umuran gue main bola juga kayak gitu, udah bahaya gitu kan. Terus mau main apa lagi ya? Padel capek banget kan. Dia bilang tenis aja kagak punya sejarah, apalagi padel. Bolanya hidup mulu. Bolanya hidup mulu ya? Iya, mantul bisa dipukul. Balik lagi. Pokoknya kapan habisin. Itu kan campuran squash sama tenis kan, pada prinsipnya. Nah, ya kayak gitu-gitulah. Badminton juga terlalu cepat buat dia apa segala macam. Udah banyak. Nah, yang paling masuk akal adalah kalau nggak jalan lari gitu. Tadinya jalan. Cuma kayaknya diterusin jadi lari juga bisa gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi alasannya kesehatan. Dan sampai di titik itu dia milih, bener kata lo gitu. Gue akan terusin jadi atlet atau gue ya udah emang buat hobi aja nih. Since dia juga emang nggak punya hobi. Bukan atlet kali ya, running enthusiast gitu. Nah, enthusiast. Atau hobiis, emang hobi itu jadi hobi gitu loh. Kan ada ya. Ada orang-orang yang di umur-umuran kita gitu nggak punya hobi. Iya Dia sih. nyari hobi. Iya dong. Kalau gue kan culinary enthusiast. Hobi makan. Nah, itu dia juga gitu. Dia kulineri juga, dia suka makan. Nah, itu tapi dibuat balance-nya. Balance-nya itu Oh gitu. iya, ada teman gue olahraga sampai pol-polan buat biar santai kalau makan enak gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Ya, jadi nggak merasa berdosa lah gitu. Dan emang untuk ngejaga apa tuh namanya kalau anak biologi? Metabolisme. Makanya kalau semakin tua itu kan metabolisme lambat ya. Iya. Nah, makanya harus larinya lebih kuat ya. Nggak tahu. Lebih jauh gitu. Oh, lebih jauh. Iya kan, kan metabolisme lu lambat. Jadi kan kalau lu mau ngebakar sesuatu lu harus lebih banyak berolahraga lah istilahnya. Jadi lu bikin bertahap nih. Pertama 2 kilo, besoknya 5, terus 10. Niscaya di bulan terakhir lu akan jauh dari rumah. Nggak pulang-pulang. Maksudnya nggak pulang lagi. Bang Toyib dulunya lari ternyata. Iya. Tapi benar. Ya, maksud gue emang ada. Pada akhirnya memang kalau
kalau buat gue itu akhirnya lu milih aja gitu untuk sekarang. Kalau menjadi atlet ngapain sih jadi atlet juga gitu ya. Gitu kan. Nah, udah yakin lu mau jadi atlet gitu kan. Cuman ya inilah kalau yang gue lihat ya, kalau niatnya memang olahraga tuh oke. Tapi ada yang gue lihat nih niatnya tuh pamer kayaknya. Pace gue segini, habis itu foto, itu yang ria itu tuh, nah itu yang bahaya tuh, ya kan? Lu kesel ya, kayaknya kesel ya orang. Gue keselnya gini, lo olahraga kagak, maksudnya bukan olahraga kagak ya. Oke kalau yang pace itu bener ya, gitu. Tapi kadang-kadang yang gayanya tuh banyak lu sekarang gaya pelari tapi nongkrong. Banyak. Di pinggir-pinggir. Sama ya, sepeda juga kayak gitu ya. Semua olahraga kayak gitu ada gitu, lah orang-orang dia kayak gitu. Mungkin itu yang dibilang ini. Lari entusias itu gitu, jadi dia entusias aja bergaya pelari. Ya bisa jadi loh. Tapi lo sadari deh teman-teman, lo sebenarnya adalah pelari atau lari entusias itu tadi, nah, kan gitu kan. Ini enggak, tapi benar itu gue lihat gitu kan ya. Oh gayanya oke banget. Tapi kalau gue lagi ini ya, kalau gue lagi jalan-jalan ke GBK gitu kan, kadang-kadang kan gue cari apalah kan di sana. Mendoan. Enggak ya. Cari keringet, maksudnya tempe yang berkeringet. Tempenya berkeringet ya mendoan tapi itu. gue lihat ya, wah ini gayanya udah maksimal gitu. Tapi abis itu gue lihat dia nggak bergerak, dia duduk aja di situ loh, gitu. Sambil foto-foto kan. Gitu. Ada tapi ada yang kayak gitu. Iya, benar-benar lari. Iya tuh lucu sih menurut gue kalau kayak gitu. Hobi. Akhirnya larinya bukan lari ya. Ujung-ujungnya jadi hobi. Emang dia lagi cari hobi gitu. Dan kebetulan emang hobinya yang paling masuk akal buat dia lari gitu kan. Tapi akhirnya lama jadi gak masuk akal karena harganya ada mahal. di persimpangan itu kan. Ada, pasti ada. Semua olahraga kan gitu ya. Olahraga ketika udah, kan kalau lama-lama dia udah terbiasa dengan latihan yang sekarang gitu. Dia pengen ningkatin dikit gitu ya. Itu otomatis dia akan nyari tuh gearnya gitu. Kayaknya yang ini udah gak enak deh buat speed gue yang sekarang nih gitu-gitu kan. Oh gitu ya, speed yang namanya ya. Pace yang sekarang. Oh jadi emang itu sangat tergantung speed. Iya, akhirnya performanya naik, membutuhkan gear yang belajar jadinya. Kayak gitu. Ada lagi. Nah kalau yang kayak gitu gue salut sih. Ya, enggak, tapi itu gue kenal satu lah. Yang dia sampai mau lari gitu ya, dia pikirin sampai dia ngeliat ini nih kalau dipakai lama-lama impactnya ininya gini sih itu. Kalau gue si Bobo tuh kan termasuk yang yang ini kan yang memperhatikan. Nah itu gue ngeliat dia tuh emang benar-benar kalau sepatunya ini dia cocoknya kayak gini. Ya Bu. Tapi keren sih dia. Iya. Kalau itu gue salut. Nah cuman kan yang mungkin lu kesel nih adalah orang-orang yang baru newbie langsung beli yang mahal dipakai di coffee shop doang. Iya gitu. Itu yang gue kadang-kadang ya ampun. Gitu. Iya kan langsung nih lu pakai batik dah. Kayak gue juga. Paling enggak lu atasan lu batik lah. Celana baju enggak artinya gitu ya. Artinya itu buat kaum-kaum yang masa udah umur sekian masih mencari eksistensi gitu ya. Jangan masih krisis eksistensi gitu ya. Apalagi udah berumur ya ternyata. Iya. Pasti biasa banyak kok, banyak gitu yang sampai sekarang masih nggak tahu. Itu mungkin emang nggak tahu hobinya aja apa gitu. Iya. Interestnya. Kalau Bobo ya ini teman kita yang Sinsi udah nyebut nama Bobo. Dia serius dia emang serius. Kenapa dia kemarin gue sempat ngobrol lama gitu kenapa dia cabut dari lari udah nggak main sepeda lagi karena kalau pas main sepeda sakit ujung-ujungnya makan. Nah iya gitu. Oh itu sebenarnya sepeda sama gue tuh. Iya. Ini si Yorgi nih katanya gitu. Ya Bo ya gitu. Dia bilang gitu. Ini si Yorgi nih. Kalau ya ujung-ujung makan, ini makan. Kalau lari gue nggak perlu kayak gitu. Gue bisa benar-benar fokus, gue bisa ini. Bahkan sekarang dia kan ada yang lari punk ya kalau nggak salah yang lari-lari di apa namanya di wilayah misalnya di itu di event, wilayah tertentu. Event yang dia create sendiri yang nggak serius, casual aja. Cuman larinya terukur. Iya, punk lari gitu. Jadi dia larinya tuh di gang-gang di misalnya di daerah Kebayoran Baru atau di mana seru juga gitu. tapi seru. Jadinya gitu. lebih variatif. Dan itu hasilnya kelihatan banget tuh. Dia kan sempat hampir cepet ya 100 kg. Sekarang udah 70 kali. 70 turunnya lumayan. Kelihatan banget. Wah, lu gak terinspirasi? Enggak. Gue terinspirasi sama 70 kilo, tapi gue gak pengen lari. Mungkin belum ya, tapi bisa jadi gue lari nanti. Ya, nanti kita lihat aja. Jangan ria. Tapi emang buat anak-anak itu ya,
gue sih tetap salut, misalnya udah ada efeknya ke badannya kemana, terus diposting sebagai pencapaian. Nah kalau itu lain. Gue sih oke. Karena dia memang kita lihat dampaknya, impactnya terhadap dianya kan kelihatan. Sampai ada bercandaan, wah kalau nggak diposting sama aja nggak lari gue gitu. Sampai ada kayak gitu tuh. Hah? Pantesan aja ada joki ya. Nah, Joki Strava ya. Kemarin dikirim, dilihat di salah satu media online gitu. 300.000, 5 kilo. Enak juga. Lumayan. Nah buat yang suka lari, kebetulan sepatunya bagus, ya siap jadi joki. Nah itu adalah salah satu peluang nih, peluang bisnis. Itu joki Strava, anjir 300.000 per 5 kilo. Tapi lu tertarik? Hah? Jadi joki? Gue sih enggak. Kalau kepepet mungkin ya, kalau kepepet mungkin sih. Enggak, kalau gue gimana mau jadi joki? Orang gue larinya kagak. Jadi gue nggak Tapi tertarik. boncos banget ya kalau dipikir-pikir, kalau mau ngikutin lifestyle sih nggak ada habisnya ya. Makanya. Maksudnya apapun kalau lo akhirnya jadi ya tadi apa newbie sakau itu. Newbie sakau dan terus-terusan jadi newbie sakau tuh nggak akan ini gitu, nggak akan habis. Namanya juga jadi hobi gitu, apalagi jadi hobi gitu. Kalau jadi bokeh apa jangan-jangan salah pilih ya? Gimana sih? Salah pilih olahraga. Salah pilih temen apa salah pilih olahraga tuh Gi? Tapi yang paling bener ya, itu sebenarnya salah lu cari duit. Berarti kita salah dong. Iya. Jadi bukan salah olahraganya. Bukan salah olahraganya, bukan salah temennya. Salah lu cari duitnya gimana? Salah lu cari duit kurang banyak maksudnya gitu. Cari duit. Sialan, ditampar sendiri. Iya. Jadi kesimpulannya kalau misalnya lari ini berarti ya buat umuran kita ya lucu sih kalau misalnya masih krisis eksistensi gitu, terus lo meluapkannya di satu cabang olahraga gitu kan. Maksudnya kalau emang lo tertarik lari, nggak ada salahnya nyolek temen yang udah duluan lari dan udah emang ada hasilnya. Gimana sih, gue mau ikutan dong. Iya. Dan nggak perlu mahal juga. Nggak perlu mahal loh. Ya nggak perlu dipaksa. Gitu karena kan kalau gue pikir kan itu kan. Ya kalau lo mampu sih nggak masalah kan. Gitu kan. Tapi ya kayak Rio, contoh lah Rio. Nah, kita coba colek-colek dari sisi berat badan ya kan. Tadi kan terus dari sisi faktor kesehatan terus segala macam. Dia tetap bergeming. Enggak. Ya puasa Daud aja. Lain lagi nih. Langsung asap tuh ya. Puasa Daud. Nah, cuman kalau gue lihat ya emang gitu ya. Nah, gue sama kayak lu pada, emang gue salut sama orang yang memang udah punya niat gitu ya untuk sehat, habis itu dia memperbaiki dirinya, karena kan ya itu memang dibutuhkan kan. Bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik nih kan gitu kan. Kalau emang lu pengen sehat, suka larilah. Tapi jangan juga ya tadi tuh bahwa lo lari cuman gara-gara pengen terlihat cool, habis itu juga diterima karena ya jatuhnya udah nggak waktunya. Kalau seumur-umuran kita apa sih? Gue kemarin nonton di Netflix tuh ada film India tuh. Jadi orang udah umur berapa ya, 80-an gitu, dia niatnya dia dulunya pelatih renang. Tapi gara-gara dia punya anak dia berhenti. Dia tuh waktu itu sempet masuk peringkat 2 India apa gimana ya. Terus akhirnya dia pengen meninggalkan sesuatu dalam hidupnya kan gitu ya. Akhirnya dia mau jadi peserta triathlon tertua. Nah tapi gue lihat berhasil kan, peserta ya, bukan pemenang gitu kan. Jadi tujuan dia hanya bisa menyelesaikan lomba, jadi finisher kan gitu kan. Dan gue lihat perjuangannya gila kan gitu di umur segitu. Iya. Emang akhirnya jadi purpose ya masalahnya. Sehingga kan kalau kita lihat tujuan kita apa, itu juga yang kita ukur-ukur juga kan gitu kan. Kalau tujuan kita emang sehat ya sehat. Tapi kalau misalnya lo akhirnya terpancing untuk berprestasi, lo ingat juga kan sebenarnya umur lo gimana. Dan ya ikutin kalau misalnya mau berprestasi ya diikutin caranya gitu. Ya dia juga pakai coach kan gitu kan. Karena kan nggak mungkin lah lo tiba-tiba hajar bleh gitu kan. Bisa mati. Kan gitu. Bisa capek doang. Bisa capek. Apalagi kalau emang lo lari cuman buat gaya-gaya doang kan gitu kan. Kembali lagi jadi purpose-nya beda gitu, bukan sehat. Tapi lebih inilah terlihat gitu di sosmed di mana.
Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Baiklah, Jadi- gue lari dulu. Terus ikuti Rio lah ya. Saran Rio ya. Gitu. Ingat. Jadi lo mau lari? Enggak. Gue lari LRT aja tuh. Ngejar LRT tetap. Ngejar jadwal keberangkatan. Oke. Oke. Kalau gitu kita sudahi saja nanti obrolan kita Hari ini. tentang Jangan lupa nonton lari-larian ini. Gadis Maraton. Jenny Rahman. Jenny enggak. Rahman. Aduh. Udah ada remake-nya kan kalau nggak salah ya? Udah. Iya. Ada remake-nya. Ada remake. Aduh, gue ketuaan. Jadi ini gadis half marathon. Oh, gadis 5 kilo. Gadis 5K. 5K. Filmnya sebentar doang dong. Ya udah kelar. Iya. Ya. Udah kita tutup. Ya, sampai jumpa lagi. Saya Rio. Gue Yorgi. Bye. Bye, selamat lari.